dunia itu memprediksi Vietnam ini akan menjadi raksasa baru di kawasan ASEAN. Cara berpikir Vietnam apa? Apa the best practice di dunia internasional kita akan follow. Wow, Vietnam udah bisa bikin mobil EV. Jadi teh botol tuh teknik jualannya, apapun makanannya, minumannya teh botol. Ya. Nah, kita gitu juga. Apapun merek EV-nya, baterainya baterai Indonesia ya. Ni hao, 欢迎来到 VVIP. Welcome to VVIP, tempat kita menggali insight dan pemikiran-pemikiran yang hebat dari tokoh-tokoh yang punya pengaruh di bidangnya masing-masing. Dan hari ini senang sekali kita kedatangan tamu VVIP kita yang tahu betul luar dalamnya Vietnam. Why Vietnam? Kenapa kita harus bicara mengenai Vietnam? I'm your host, Sumiyang, dan kita sambut His Excellency Bapak Denny Abdi. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Sumi, sehat. Ya. Semoga Sumi dan keluarga juga sehat. Sehat, Alhamdulillah Pak Denny. Ya. Terima kasih banyak sudah mau jadi tamu VVIP kita Senang hari sekali. ini. Jadi sebetulnya alam semesta membawa kita pada kesempatan ini Pak untuk bicara mengenai Vietnam. Yes. Mungkin Vietnam di mata masyarakat Indonesia nggak begitu menarik Pak untuk dibahas. Dan mungkin di bayangan masyarakat Indonesia ya Vietnam masih jauh lah ya kemajuannya dibandingkan dengan Indonesia. Secara populasi kita lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi menariknya hari ini saya ingin bicara mengenai Vietnam. Sebetulnya pintu masuknya ada di VinFast Pak. Jadi saya melihat begitu banyak brand-brand EV yang tiba-tiba masuk ke Indonesia melalui Gias dan nyelip di situ ada namanya VinFast. Lalu saya penasaran, VinFast ini dari mana ya? Bukan dari China gitu ya. Ternyata Vietnam, dan itu bikin saya kaget Pak. Wow, Vietnam udah bisa bikin mobil EV. Mobil EV, 100% Vietnam. 100% Vietnam. Pak, ceritakan sedikit Pak yang Bapak tahu tentang VinFast ini Pak. Jadi sebelum kita bicara VinFast, ayo kita lihat dulu Vietnam secara objektif ya. Jadi memang betul kalau dilihat dari kemajuan, income per kapita, Indonesia masih sama-sama negara berkembang dengan Vietnam, tapi income per kapitanya masih sedikit di bawah Indonesia. Jadi Vietnam tuh 4.300, Indonesia tuh 4.900. Nah, tapi yang harus kita tahu juga sejarah, Indonesia dan Vietnam merdekanya sama di tahun 1945. Cuma beda 2 minggu. Karena founding fathers kita, Presiden Soekarno, sama-sama bersahabat dengan Uncle Ho namanya, pendiri bangsa Vietnam. Atau kita kenal dengan Presiden Ho Chi Minh. Nah, beliau dengan Bung Karno sama-sama anti kolonial. Jadi Vietnam dan Indonesia kesamaannya adalah negara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi resiliensinya luar biasa. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan sejarah Indonesia lebih beruntung dari Vietnam karena kita mempertahankan kemerdekaan kita. Belanda mencoba kembali hanya 4 tahun, 45, 49 selesai. Vietnam terus berperang karena kondisi global saat itu. Jadi nasibnya tidak sebaik Indonesia pada saat itu. Terakhir perang selesai tahun 75 ketika Amerika meninggalkan Saigon. And then Vietnam mulailah membangun ekonominya mulai 86, mereka sebut programnya Doi Moi. Praktis begitu mereka lihat kondisi global di RRT, kemudian mengubah konsep ekonominya menjadi market ekonomi, dan Vietnam juga mengikuti itu. Jadi sejak saat itu Vietnam mencoba mengintegrasikan ekonominya kepada dunia. Artinya apa? Cara berpikir Vietnam apa? Apa the best practice di dunia internasional kita akan follow. Nah, itu dia ikutin. Nah, apa yang terjadi? 90 dia membuka diri, 95 dia masuk ASEAN, bergabung dengan Indonesia dan teman-teman di ASEAN. Dia masuk WTO, kemudian dalam waktu singkat dia mencoba menata. Yang menarik adalah karena kita merdekanya sama-sama, kita juga punya cita-cita yang sama. 100 tahun setelah merdeka ingin menjadi high income countries. Nah, inilah sebenarnya visi jangka panjang. Jadi Vietnam itu tidak negara dengan populasi kecil. Dia nomor 3 di ASEAN. Indonesia 280 juta, Vietnam 100 juta. Ya kan? Nah,
kalau ingin menjadi high income countries, artinya apa? Income per kapita yang tadinya 4.300 harus dibuat minimum 20.000. Artinya sekitar 5 kali lipat dari angka yang sekarang. Bagaimana caranya? Untuk membuat setiap warganya itu kan per orang ya. Ya. Setiap orang pendapatannya naik 5 kali lipat. Bukan pekerjaan yang mudah. Artinya negara ini harus tumbuh ekonominya tinggi dan berkualitas dan menyerap membangun high tech industry. Nah, disinilah pengusaha Vietnam, ownernya Vinfast ini melihat peluang. Jadi dia sudah menjadi salah satu konglomerat di Vietnam, tapi dia tidak bisnis mobil, tapi dia secara pribadi menyenangi mobil. Kemudian 2017 dia coba melihat apa nih kira-kira yang Vietnam bisa lakukan dengan meningkatnya purchasing power orang Vietnam yang tadinya naik sepeda pengen beli sepeda motor, yang tadinya naik sepeda motor pengen beli mobil. Nah, selama ini Vietnam itu adalah salah satu sasaran ekspor mobil Indonesia. Industri otomotif Indonesia tuh ekspor ke Vietnam. Nah, sekarang Vietnam ingin merebut kue ini. Kami juga harus bisa bikin dong. Nah, ya kan? Jadi itulah motivasi dia di tahun 2017, mengapa dia kemudian mengirim timnya berkeliling mencari apa sih the best teknologi mobil saat ini. Akhirnya dia putuskan Eropa, salah satu merek di Eropa, dia beli teknologinya, dia bikin pabriknya di Vietnam sekitar 250 hektar, dia ambil ahli-ahlinya, dia bawa ke Vietnam, bekerja dengan ahli-ahli Vietnam. Semua yang dia perlukan yang terbaik diambil dari seluruh dunia. Desainernya dari Italia, itu desainer Ferrari, dia bawa ke Vietnam. Dalam waktu 2 tahun saja, dia sudah bisa memproduksi mobil. 2 tahun. 2017, 2019 kemudian mobilnya udah jadi, tapi itu masih mobil ICE, mobil combustion engine. Jadi bukan EV. Dia jual di Vietnam, laku sekitar 20-25 ribu unit per tahun di Vietnam, udah jalan dia normal. Tapi kemudian dia lihat lagi perkembangan dunia. Loh, sekarang ini negara-negara bersepakat untuk meninggalkan fossil fuel. Ya kan? Itu ada conference UN yang setiap tahun mengatakan bumi tidak bisa lagi menahan dampak perubahan iklim sehingga kita harus go green. Ya kan? Nah, kemudian ada perusahaan seperti Tesla yang dari sisi experience-nya masih jauh lah dibanding Toyota atau Mercedes misalnya. Tapi dalam waktu singkat, dia bisa merebut peluang dengan mengandalkan teknologi EV. Nah, kemudian si owner Vinfast berpikir, wah kalau begitu tren dunia adalah EV. And then di 2019 dia switch. Cuma butuh 2 tahun lagi, 2021 udah jadi mobilnya. Dan sudah berhasil direbut kuenya? Nah, kue ini cerita lain. Jadi sekarang dia sudah bisa bikin mobil dengan standar yang tinggi karena standarnya European standard. Mereka melakukan ekspor perdana ke Amerika. Kenapa ke Amerika? Karena Amerika adalah liga satunya persaingan electric vehicle. Kalau mereka bisa punya nama di situ, mereka bisa punya global brand. Nah, that's why mereka ekspor pertama ke Amerika dan kemudian Eropa. Nah, setelah mereka bikin roadmap bagaimana memasuki negara maju, karena itu adalah mobil-mobil yang high-end-nya yang dia jual ke situ. Orang Amerika kan senang yang power besar kan. Nah, kemudian dia mulai melirik ASEAN. Dia akan mencoba mengirim mobil-mobilnya yang bisa bersaing di pasar ASEAN. Artinya mobil yang memiliki harga yang kompetitif. Nah, kemudian ngobrol dengan kita, dia coba compare beberapa negara ASEAN. Akhirnya singkat kata setelah beberapa kali ketemu, oke, we decided to invest in Indonesia katanya. Jadi dia bulan September ke sini tahun lalu, kemudian dia putuskan untuk invest 1,2 billion US dollar di Indonesia. Dan itu sudah groundbreaking tanggal 15 Juli kemarin di Subang. Nah, jadi mereka udah bikin pabrik di sini. Nah, sekarang apa ini bagi kita? Benefitnya bagi kita. Karena sebagai dua negara berkembang, tadi kita pengen punya cita-cita yang sama jadi high income countries. Vietnam sudah bisa bikin mobil listrik, sekarang kita mau bikin apa? Kan kita nggak mau dong, kan Bapak Presiden selalu bilang kita dorong hilirisasi, kita punya bonus demografi, kita punya market yang besar, kita punya mining. What we can do with all of this asset? Dengan memanfaatkan networking dari teman-teman kita termasuk Vinfast. Nah, kemudian saya ngobrol dengan CEO-nya Vinfast. Gini,
gimana kalau Finfast bikin mobilnya, Indonesia bikin baterainya. Oke. Karena begitu mereka hadir di sini kan mereka juga harus mencapai local content requirement kan. Nah, saya pikir ini kolaborasi yang baik. Nah, inilah arti penting mengapa hari ini kita ada acara 2 hari ini di Hotel Mulia International Battery Summit namanya. Jadi di sini berkumpul para ahli baterai EV dan para investor. Harapan kita nanti akan ada investor nasional Indonesia yang mau nanti memanfaatkan kekayaan kita berupa nikel dan lain-lain ini menjadi ujungnya harus dibuat menjadi baterai pack. Karena kalau kita sukses membuat itu di prosesnya hilirisasinya itu nilai nikelnya itu akan meningkat jadi 150 kali dari nilai awal. Nah, itu manfaatnya untuk Indonesia. Nah, tapi ada syaratnya. Indonesia harus bekerja keras. Institusi pendidikan Indonesia harus menghasilkan engineer-engineer yang pintar yang memiliki kualitas yang sama dengan ahli-ahli internasional. Di tahap awal mungkin kita perlu bantuan, nggak apa-apa. Tapi nanti kita upgrade mereka sehingga mereka bisa menjadi tuan rumah di Indonesia, di tempat kita sendiri. Keahlian mereka tidak kalah dengan ahli-ahli internasional dan diharapkan Indonesia memiliki kemampuan teknologi baterai terdepan khususnya yang berbasiskan nikel. Karena kita kaya nikel. Boleh saja negara lain mendevelop alternatif lain untuk baterai, tetapi kalau untuk nikel, kalau bisa tuh Indonesia jagoannya. Sehingga merek-merek apapun, bukan hanya Finfast, begitu banyak. Ini kan Gias kan baru selesai ya pameran mobil. Itu kan banyak sekali mobil listrik. Kenapa? Sekarang banyak negara berlomba-lomba membangun mobil listrik. Satu, karena tekanan dunia tadi. Yang kedua, memang coba bayangkan seluruh mobil combustion engine di dunia ini akan diganti EV. Segitu besarnya pasarnya. Nah, siapa yang sangat kompetitif dia akan memenangkan kuenya. Jadi ini yang Pak Dubes lagi dorong nih, kolaborasi. Seenggaknya baterainya diproduksi lah di Indonesia, diproduksi di Indonesia. Iya, betul. Jadi seenggaknya kalau kita tidak bisa produksi mobil EV, baterainya seenggaknya dari Indonesia lah ya, jadi sentralnya begitu ya. Karena persaingan mobilnya itu kan sekarang kan lagi tight ini antara Amerika dan China. Jadi ibaratnya kalau dua raksasa lagi bertanding, ya kita ini toh komponen yang paling penting itu sebenarnya baterai dan kita punya tambangnya. Kenapa enggak kita olah menjadi baterai pack gitu loh. Nah, itu saja Indonesia tuh saya suka ngobrol kalau bercanda sama teman-teman. Kita pakai dulu ada merek terkenal di Indonesia namanya teh botol. Jadi teh botol tuh teknik jualannya apapun makanannya minumannya teh botol. Nah, kita gitu juga. Apapun merek EV-nya baterainya baterai Indonesia ya. Good idea ya, Pak. Itu yang harus kita capai. Tapi itu bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja keras, kolaborasi antara institusi pendidikan kita khususnya yang mendalami sains dengan industri Indonesia. Dan kita harapkan ada pemain nasional yang turun di situ. Beberapa waktu lalu Pak Jokowi juga sudah sempat Januari berkunjung ke pabrik Finfast. Ya. Apa Pak? Bocorin sedikit komentar. Presiden surprise. Jadi kata Presiden, wah hebat ya Pak Dubes, Vietnam punya komitmen, berani gini-gini. Karena begini, Vietnam itu kan ada 3 negara Asia Timur yang pertumbuhan ekonominya luar biasa, yaitu Jepang, Korea, dan China. 3 negara ini bersaing satu sama lain dan 3-tiganya maju. Ya, jadi mereka bersaing memanfaatkan kompetisi itu untuk membuat kemajuan. Nah, Vietnam ini kan nempel. Dia berbatasan darat dengan China. Jadi dia juga kebagian itu hawa persaingannya dan dia manfaatkan secara positif. Nah, itu yang membuat Vietnam bersemangat. Jadi kalau kita punya teman-teman misalnya kalau kita di kelas ya, kita kita sehari-hari main dengan anak-anak yang juara, kita tuh kebawa pinter. Nah, itu yang harus kita ikutin. Benar-benar. Jadi Pak, kalau lihat dari kemajuan Vietnam sekarang dan kita bandingkan sama Indonesia ya, pertanyaannya sederhana sih, apa yang mereka punya yang kita nggak punya, atau apa yang mereka lakukan dan kita belum lakukan gitu? Nah, justru kita itu punya berlebih dari Vietnam, makanya kita agak relax dikit. Kenapa? Kalau dihitung kekayaan alam, luas di total darat dan laut Indonesia itu kira-kira 6 kali Vietnam. Jadi Indonesia itu so big dan sangat kaya natural resources-nya. Makanya kadang-kadang kita berpikir kekayaan alam kita ini nggak akan pernah habis. Jadi kita santai saja gitu loh. Nah, padahal kita tahu misalnya kita punya batu bara,
kita punya minyak bumi, itu kan harus ditinggalkan cepat atau lambat. Tidak ditinggalkan pun dia akan habis, kan dia non-renewable. Nah, apa yang terus-menerus bisa dipanen tapi nggak pernah habis, itu adalah intellectual property rights. Itu adalah kemampuan dari SDM manusia Indonesia. Jadi selagi kita investasi di anak-anak muda kita, kan sekarang Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo kan punya program makan siang bergizi untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Nah, ini sebenarnya asetnya, tapi kan harus kita equip teknologinya, pendidikannya. Nah, semua yang dilakukan itu anak-anak pintar itu harus disiapkan tempat nanti mereka berkarya, yaitu ekosistem industri harus ada di Indonesia. Kalau nggak, anak-anak Indonesia yang pintar-pintar ke luar negeri semua, karena industri-industri bagus ada di luar negeri. Nah, kita harus bawa pulang, kita manfaatkan investasi asing yang ke Indonesia ini untuk mengembangkan ekosistem di Indonesia. Di Indonesia itu ada sekitar 4.000 universitas, bayangkan banyaknya. Vietnam cuma 400 loh. Wow. 10% lebih kecil daripada kita, dan mereka mampu. Jadi kuncinya itu tadi, kalau kita punya tujuan jangka panjang menjadi high income country, nah itu harus kita breakdown per tahun apa yang harus kita lakukan. Ini universitas-universitas sains ini harus langsung dikonekkan dengan industri-industri. Nah, jadi anak-anak kita itu yang kuliah, yang begitu itu mereka sudah harus diberikan pemahaman, sehingga mereka udah langsung bisa nanti langsung terjun, langsung kontribusi. Jadi sadar untuk investasi di SDM ya, Di gitu SDM, yang dilakukan course. oleh Vietnam. Bagaimana dengan masyarakatnya, Pak Dubes? Yang ya Bapak di sana udah Saya 3,5 tahun ya, udah melihat seperti apa kehidupan di situ, ya masyarakat di situ. Saya sih dengar-dengar dari teman saya yang katanya udah jalan-jalan ke sana, merasakan begitu berbedanya Vietnam belakangan ini dibanding mungkin 10 tahun yang lalu, begitu ya, masyarakatnya yang begitu gesit. Betul. Mencari kesempatan terus begitu. Apa yang Pak Dubes lihat? Jadi yang tadi saya sampaikan, Vietnam tuh merasa betul secara geografis siapa negara-negara yang di dekat mereka, terutama China ya. Mereka kan lihat apa yang terjadi di China, bagaimana China bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Wah, kita juga bisa dong katanya. Jadi ada semacam kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk sama-sama maju. Nah, uniknya orang-orang Vietnam ini sangat paternalistik. Jadi kalau leadershipnya mengarahkan, kita harus membangun ini, itu seperti satu kesatuan bergerak ke arah yang sama. Sangat tekun, sangat rajin gitu. Jadi mereka seperti bahu membahu gitu loh. Ya memang negara sosialis ya, karena memang itu sudah dibiasakan. Tapi ya Indonesia juga nggak kalah. Kita kan jiwa gotong royongnya tinggi. Sepanjang tujuan gotong royongnya tuh dikasih tahu, dikasih motivasi, dikasih pencerahan, sehingga mereka tahu ini loh aim kita, sehingga everybody itu knows what they need to do untuk menuju goal menuju yang ke sama sana. itu tadi. Karena sebagai sebuah bangsa kan kita nomor 4 ya di dunia saat ini, populasi kita bukan kecil loh Indonesia. Jadi tidak mudah juga untuk membawa ke satu arah yang sama. Jadi itu harus terus kita indikan. Jadi makanya seperti kita yang mengerti, kita juga harus rajin-rajin sharing, misalnya ke kampus, ngasih kuliah umum ke teman-teman adik-adik mahasiswa, supaya mereka tahu bahwa mereka ini adalah betul-betul next generation yang harus mengambil tongkat estafet. Masa depan Indonesia. Depan Indonesia. Oke. Pak Dubes, dunia itu memprediksi Vietnam ini akan menjadi raksasa baru di kawasan ASEAN. Anda setuju? Dan bagaimana Vietnam bisa mencapai itu? Saya rasa make sense kalau dia terus tumbuh seperti ini. Karena paling tidak kalau indikatornya kita lihat ketika COVID, itu semua negara ASEAN dan sebagian besar negara di dunia pertumbuhan ekonominya negatif. Vietnam satu-satunya yang tumbuh positif ketika COVID. Nah, setelah COVID tahun 2022 dia sempat tumbuh 8%. Walaupun kemudian 2023 turun lagi 5% karena kondisi global. Jadi Vietnam ini sangat terpengaruh oleh global ekonomi karena dia adalah negara yang ekspornya besar. Dia nomor 16 di dunia untuk ekspor. Nah, jadi kalau ada penurunan demand dari dunia, itu Vietnam akan berdampak. Karena ekspor to GDP rasionya itu 100%. Jadi dampaknya besar. Kita tidak sebesar Vietnam dampaknya, dampak ekonomi global kepada kita. Karena ekonomi Indonesia lebih didrive oleh
domestic consumption. Oke, Pak, sebelum saya tutup, ada satu poin yang saya ketinggalan terkait dengan daya tarik investasi asing Ya. ke Vietnam. Ya. Kita sudah mulai kalah nih, Pak. Hmm. Lebih banyak yang memilih ke sana ketimbang ke Indonesia, Ya. begitu ya. Ya. Apa yang salah dalam strategi atau promosi Ya, Indonesia? jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan terkait bagaimana kita supaya menarik investasi asing. Jadi kalau kita bicara investasi asing juga sekarang ini sudah harus dipilah. Kita tidak hanya sekedar investasi, tetapi harus quality investment. Apa maksudnya quality investment? Kalau investasi itu masuk ke Indonesia, dampaknya multiplier efeknya harus luas. Jangan hanya misalnya dia menyerap tenaga kerja kemudian memanfaatkan market kita. Itu dampak minimum. Ya. Kita harus melihat beyond itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang dilakukan Vietnam. Jadi semua multinational corporation saat ini itu sudah menerapkan prinsip yang disebut dengan ESG, Environmental Protection, Social Impact, dan Good Governance. Semua perusahaan multinasional yang ingin eksis dan produknya diterima oleh pasar-pasar negara maju, dia harus follow these three principle. Oke. Kalau tidak, nanti produknya akan kesulitan dijual. Nah, sekarang pertanyaan kita harus menyiapkan diri, apakah investasi yang masuk ke Indonesia itu sudah diukur dampak lingkungannya. Nah, itu sudah standar internasional saat ini. Nah, satu itu. Yang kedua, apakah dia berdampak positif terhadap sosial masyarakat di sekitar situ. Jadi social impact-nya. Jadi artinya investasi asing itu harus mensejahterakan bukan hanya karyawannya tetapi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah good governance. Good governance ya dia bayar pajak dengan benar, ya kan dia follow the rules, macam-macam baik aturan nasional, aturan internasional. Nah, kita harus lebih banyak melihat seperti ini. Vietnam sudah bergerak sangat serius ke sini, termasuk ketersediaan renewable energy. Nah, sekarang kan Vietnam dan Indonesia masih sama-sama mengandalkan coal power plant. Ya. Nah, itu harus cepat kita shifting. Ada targetnya itu, namanya net zero emission. Vietnam 2050, kita 2060. Malah lebih berani Vietnam tuh. Lebih cepat ya. Nah, makanya kita harus bergerak cepat ini. Jadi Indonesia sangat beruntung, khususnya kalau kita bicara potensi dari solar, dari matahari untuk energi terbarukan, tapi again butuh investasi dan butuh teknologi. Tapi kita pasti bisa karena kita punya semuanya. Cuma kita harus berlarinya agak sedikit lebih kencang. Dan mulainya dari sekarang ya. Mulainya dari kemarin. Dari kemarin. Tapi belum terlambat ya, Pak. Belum terlambat. Baik, kayaknya kalau mau bicara Vietnam ini waktunya masih panjang. Tapi terakhir saya ingin tanya Pak Dubes, Ya. apa lesson learn yang kita bisa ambil dari Vietnam? Mungkin dari berbagai aspek ya, terutama ekonomi, supaya kita tidak dibalap, Pak, oleh Vietnam. Ya. Satu, kita harus memiliki tekad yang sama bahwa kita bisa. Jadi kalau sudah kita canangkan Indonesia tahun 2045 menjadi high income countries, ayo kita breakdown dari objektif itu apa yang harus kita capai. Jadi kita harus bisa. Yang kedua, kolaborasi dari 3 poin penting untuk membuat negara itu maju itu harus direkatkan. Itu di dunia akademis sudah dikenal luas yang namanya triple helix itu. Jadi terdiri dari institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan ini jangan hanya menghasilkan lulusan-lulusan yang pintar, tetapi juga harus menghasilkan inovasi dan riset. Jadi mereka harus didorong menuju ke sana. Nah, yang juga penting, jangan asal riset. Riset yang harus bisa di-commercialize di industri. Sehingga pengusaha-pengusaha kita yang kebanyakan UMKM, yang tadinya lebih banyak berdagang menjual komoditi, berubah menjadi entrepreneur, menjadi industrialis. Dengan kolaborasi tadi dari pendidikan. Nah, tugas government jadi mudah, tinggal menyiapkan regulasi dan ekosistem yang kondusif untuk dua ini bekerja. Nah, kalau ini kita lakukan tuh enak. Semua negara maju melakukan ini. Tidak ada lagi rumus lain selain mengerjakan ini untuk menjadi high income countries. Oke. Terima kasih Pak Dubes Sama-sama, untuk Suri. insight dan perspektifnya yang luar biasa di VVIP hari ini. Kapan balik ke Vietnam? Insya Allah tanggal 2 nanti. Oke, selamat bertugas kembali ya Pak. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan VVIP.